Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kalian nonton berita soal konflik internasional yang lokasinya itu ribuan kilometer dari sini, terus ngebatin, itu kan urusan negara orang, apa hubungannya sama saya? Nah, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal matahin asumsi itu. Kita bakal ngebongkar fakta mengejutkan dari literatur finansial dan geopolitik terbaru, dan ngelihat gimana konflik global di luar sana tuh secara diam-diam lagi nyedot isi rekening bank kalian. Jadi, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan menohok nih. Apa urusannya rentetan peristiwa global sama isi dompet kita sehari-hari? Memangnya pergerakan pasukan atau debat politik di belahan bumi lain beneran bisa ngaruh ke seberapa banyak uang yang bisa kita tabung bulan ini? Well, jawabannya sangat bisa. Dan ini ngebawa kita ke realitas yang jujur aja agak pahit yang lagi kita alamin bareng-bareng. Buktinya ada di 3 mimpi buruk finansial yang mungkin banget lagi kalian rasain sekarang. Pertama nih, coba deh inget-inget pas terakhir belanja ke supermarket. Dari kebutuhan pokok sampai hal yang sesimpel mie instan favorit kalian, harganya kok berasa makin mencekik ya? Kedua, sadar nggak sih nilai tukar rupiah belakangan ini tuh loyo banget kalau dihadapin sama dolar Amerika? Buat kita yang nabung pakai rupiah, rasanya agak nggak adil karena nilai keringat kita seolah-olah menyusut. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin senam jantung. Portofolio investasi yang tiba-tiba terjun bebas. Saham pada merah, reksadana minus, hasil jerih payah kalian seakan ngilang gitu aja. Semuanya kerasa nggak masuk akal, sampai kita sadar, ternyata ada satu benang merah raksasa yang ngehubungin ini semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realitas baru, perang uang. Jadi, apa sih sebenarnya perang uang ini? Berdasarkan literatur yang lagi kita bedah, ini tuh bentuk persaingan geopolitik antar negara raksasa. Tapi bedanya, mereka nggak lagi tembak-tembakan pakai peluru atau meriam. Alih-alih militer, mereka sekarang tempurnya pakai instrumen ekonomi. Senjatanya apa? Ada embargo, perang tarif ekspor-impor, sanksi finansial, sampai ngeblokir akses teknologi canggih. Tujuannya cuma satu, ngunci kendali atas rantai pasok dunia dan mendominasi mata uang. Dan tebak, siapa korban nyasar dari baku tembak tak kasat mata ini? Yap, betul banget, dompet kita semua. Lanjut ke bagian kedua, dampak langsung ke dompet. Mari kita petain sebab akibatnya biar lebih kebayang. Kita mulai dari konflik Rusia dan Ukraina. Ini bikin jalur Laut Hitam terblokir kan? Efeknya, pasokan gandum dunia macet total. Dan boom, tiba-tiba harga roti dan mie instan di warung melonjak tajam. Terus, ketegangan di Laut Merah bikin kapal-kapal kargo terpaksa muter ngelilingin benua Afrika. Rute yang makin jauh ini otomatis bikin biaya logistik dunia naik 2 kali lipat. Belum lagi ketegangan soal semikonduktor antara Amerika Serikat dan kawasan Taiwan yang memicu embargo teknologi. Imbasnya apa coba? Harga gadget baru, laptop atau suku cadang mobil yang lagi kalian incar langsung melambung tinggi, nggak terkendali. Ini benar-benar murni efek domino. Sekarang coba kita zoom in dampaknya ke level mukro. Di satu sisi, investor global tuh lagi pada panik. Tiap ada kekacauan geopolitik, para raksasa ini langsung narik uang mereka dari negara berkembang, terus ngamanin diri di aset kayak dolar Amerika. Mereka ngelepas rupiah nih. Akibatnya, pelemahan rupiah ini mukul kita secara frontal di dalam negeri. Para importir harus bayar jauh lebih mahal buat masukin barang ke Indonesia. Dan ujung-ujungnya, pembelilah yang nombok selisih harganya. Anggaran liburan ke luar negeri bisa jebol. Bahkan biaya kuliah atau uang saku anak di luar negeri bisa meroket dalam semalam. Masuk ke bagian ketiga. Membangun perisai finansial Anda. Dengerin rentetan masalah tadi mungkin bikin kita ngerasa agak pasrah ya. Tapi tunggu dulu, kita di sini bukan buat ngakut-ngakutin. Memang kita nggak bisa nyetop perang dagang di luar sana. Tapi kita punya kendali penuh buat ngebangun pertahanan kita sendiri. Ada 4 lapis pertahanan krusial yang bisa kalian terapin mulai detik ini juga. Intinya, jangan pernah naruh semua telur di satu keranjang. Ini dia seni diversifikasi yang sesungguhnya. Lapis pertama, komoditas. Atau bisa juga saham di sektor yang lumayan kebal inflasi. Lapis kedua, properti. Ini aset fisik yang nilainya justru sering banget ikut naik barengan sama inflasi. Lapis ketiga, investasi global atau digital. Ini ngasih kalian paparan langsung ke mata uang asing yang kuat. Dan lapis keempat, ini yang paling sering diremehin, uang tunai alias cash. Poin pentingnya gini, uang tunai itu ibarat oksigen waktu keadaan lagi mencekik, sekaligus amunisi paling ampuh buat ngeborong aset pas pasar lagi diskon besar-besaran. Nah, ngomong-ngomong soal diskon, kita masuk ke bagian keempat, mentalitas krisis dan aset aman.
Kalian harus banget paham bedanya karakter aset pas kondisi dunia lagi panas. Aset biasa itu super rentan, bisa langsung terjun bebas begitu ada sentimen negatif atau berita konflik baru. Tapi di sisi lain, kita punya yang namanya safe haven assets atau tempat berlindung yang aman. Emas dan dolar Amerika itu contoh primadonanya. Waktu dunia lagi krisis dan mata uang lokal pada rontok, aset-aset ini cenderung berdiri kokoh banget, layaknya benteng yang lindungin kekayaan kalian. Tapi ingat ya, benteng sekokoh apapun nggak akan ada gunanya kalau komandannya gampang panik. Aturan emasnya tuh simple. Tarik horizon waktu kalian, fokus ke 5-10 tahun ke depan. Lawan deh insting buat asal jual rugi pas dengar berita konflik. Malah sebaliknya, anggap aja krisis ini sebagai festival diskon. Secara historis, pasar itu selalu pulih. Kalau kalian punya mentalitas jangka panjang, krisis ini justru peluang emas buat mengut aset-aset berkualitas tinggi dengan harga yang lagi nyungsep. Ada satu kutipan dari materi sumber kita yang pengen banget saya highlight di sini. Perang uang bukanlah fiksi, melainkan realitas yang sangat mempengaruhi dompet kita. Ini benar-benar merangkum semuanya, dari sekedar harga kebutuhan pokok sampai nilai portofolio investasi kalian. Geopolitik itu bukan cuma obrolan berat politisi di TV, daya ledaknya benar-benar nembus kantong celana kita sendiri. Terus masuk ke bagian kelima, upgrade literasi, sertifikasi, RAKA. Jadi, apa perisai terkuat yang sebenarnya kalian punya? Jawabannya ada di kepala kalian sendiri. Pengetahuan finansial itu benar-benar investasi yang tanpa risiko. Memahamin peta ekonomi dunia hari ini tuh udah sama krusialnya sama ngecek saldo ATM kalian. Kita dituntut buat bisa paham sebab akibat, nutup kuping dari rumor-rumor reaktif yang cuma nebar ketakutan, dan benar-benar cuma pegangan sama data yang kredibel. Papan catur finansial global ini nggak pernah tidur, jadi kalian butuh kompetensi nyata buat menghadapinya. Beruntungnya dari materi yang kita bahas, ada jalan yang terstruktur banget buat ningkatin literasi itu, yaitu lewat alur program sertifikasi pasar modal di Raka Financial. Roadmap-nya beneran profesional. Dimulai dari pendaftaran, di mana kalian bakal digembleng pakai bimbingan materi yang mendalam. Terus kalian gak dilepas gitu aja, ada simulasi ujian buat mastiin kalian bener-bener siap mental dan materi sebelum pelaksanaan ujian. Kalau lulus, kalian dapat surat kompeten yang bakal jadi sertifikat resmi BNSP, dan puncaknya, pengurusan sampai SKOJK resmi terbit di tangan kalian, bikin kalian sah terdaftar sebagai profesional. Ini proses dari hulu ke hilir yang bakal ngerubah kalian. Dari yang tadinya cuma reaktif ngelihat pasar, jadi praktisi analitis yang siap ngadepin gejolak apapun. Nah, kalian udah lihat benang merahnya sekarang? Udah tahu juga gimana perang uang ini bekerja? Roadmap-nya kayak gimana? Dan perisai apa aja yang harus disiapin? Mulai dari diversifikasi sampai ngamanin kompetensi lewat sertifikasi yang kredibel. Jadi, setelah paham semua realitas geopolitik ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Apa langkah pertahanan finansial pertama yang bakal kalian lakuin hari ini? Jangan nunggu sampai krisis berikutnya ngetuk pintu rumah ya. Persiapin diri kalian dari sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita yang seru ini. Tetap melek finansial dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.